gue juga orangnya bukan yang cemen kok buat ngakuin kesalahan gitu, apalagi gue nonjok orang gitu, pasti gue akan ngomong. Cuman kalau dituduhkan sesuatu yang tidak pernah gue lakukan, ini aparatur negara nih yang udah ada namanya di sini, gue sih akan balas dendam dengan cara gue, lihat ya. Kan gue udah bilang. Bahwa dari semua saksi yang dihadirkan tidak ada keterangannya yang sama. Dan saya baru tahu juga hari ini bahwa tanda tangan dari dokter yang mengvisum Niki pun tidak sama. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya malu sekali menjadi warga negara Indonesia mempunyai aparat hukum yang sangat tidak adil seperti ini. Untuk menyikapinya bang, sebagai kita tunggu strategi seperti apa? Kami kan ini sudah pembelaan, jadi kami sudah pembelaan, tinggal putusan. Yang jelas kami sudah buka semua faktanya. Kenapa saya buka itu? Di situ tanda tangannya tidak beda. Tidak tahu siapa ini yang bertanda tangan. Nah, kalau memang bukan dokter itu yang namanya yang melakukan pemeriksaan dan yang seharusnya yang melakukan visum itulah yang diperiksa dalam berita acara pemeriksaan. Nah, itu makanya kita buka dan kita lampirkan semuanya. Kita buka karena ini untuk kebenaran. Dan abang udah kirim surat, ada kesaksian, ada keterangan ada juga, keterangan. dokternya nggak ada kan? Iya, dari jaksa juga memanggil, itu tidak muncul, jadi tidak bekerja di sana. Tapi di dalamnya yang bertantangan di bawah ini dokter bla 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 dan seterusnya. Tapi tanda tangannya beda. Kita cross check dengan tanda tangan BAP tidak sama. Nah, kalau memang ini yang melakukan visum dan ini yang diperiksa, ya nggak nyambung. Gitu loh. Nah, ini ada apa dalam proses seperti ini? Selain dengan detik per detik perjalanan prosesnya, ya kami buka semua bagaimana lahirnya visum dan seterusnya. Seperti itu. Jadi sekarang kita tunggulah bagaimana putusan hakim. Yang jelas di dalam sebuah proses hukum pidana itu adalah kebenaran material, artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu yang harus dipahami. Jadi Niki memang tidak pernah ada urusan untuk melakukan penganiayaan karena dia janjian untuk urusan bagaimana sih rumah tangga kita ini. Itu saya tahu pada saat proses persidangan. Artinya Niki puas ini tidak membacakan itu. Alhamdulillah puas, cuma sekarang kan gue jadi sebel gitu. Apakah pantas seorang Nikita Mirzani ini menjadi terdakwa atas visum yang abal-abal? Jelas-jelas namanya sama, tanda tangannya beda. Coba kalian pikir sendiri ya gitu. Gue tuh udah capek banget ya sama masalah-masalah begini gitu. Maksudnya kalau emang gue salah ya gue juga orangnya bukan yang cemen kok buat ngakuin kesalahan gitu, apalagi gue nonjok orang gitu, pasti gue akan ngomong. Cuman kalau dituduhkan sesuatu yang tidak pernah gue lakukan, ini aparatur negara nih yang udah ada namanya di sini, gue sih akan balas dendam dengan cara gue, lihat ya. Itu kan gue udah bilang jagoan tuh menangnya belakangan, udah gue kasih tahu kan. Nah sekarang kan kalian udah puas lihat semua aslinya ya kayak begini, tanda tangannya beda, kesaksian tidak sama gitu. Tapi diberikan ditunda 2 minggu. 2 minggu ke depan. Apa mungkin yang diharapkan persidangan 2 minggu nanti? Ya gue mengharapkannya sih bebas ya, kalau udah dari visum dokternya aja abal-abal, tanda tangannya beda, terus saksi-saksi aja juga tidak ada yang melihat gue mukul si Ahmad Dipoditiro ini, harusnya sih gue bebas gitu kan. Tapi gue agak sedikit dendam aja gitu sama Polres Jakarta Selatan. Anak gue datang pagi jam 8 baru mulai masuk, lo bayangin. Anak gue yang paling kecil gitu, dengan alasan dibilangnya gue udah pulang sampai rumah lah, gue tidak ada di situ lah. Oh, banyak banget atas visum abal-abal yang gue terima, akhirnya gue ada di sini, akhirnya beberapa musuh gue pun senang, akhirnya beberapa orang pun akhirnya capek, kayak Kak Fitri, ada Ibu Cez, Pak Noko, anak gue pun akhirnya terbengkalai. Duh, gue gak tahu deh. Gue tuh orangnya diam, tapi kalau gue marah, gue bisa balas dendam dengan cara yang lebih sadis, tapi gue selalu diam. Ini gue ngomongin aja, karena gue udah kesel banget gitu. Akhirnya setelah menunggu lama, kurang lebih berapa ya sidang ini ya Pak? Berapa bulan Pak? Ada 6 bulan gue penantian untuk dengerin ini loh, untuk memberitahukan ke kalian semua bahwa ini sebenarnya yang terjadi. Akhirnya datanglah hari ini. Berarti nanti malam gue harus udah mikirin gimana cara dan langkah buat gue babat.